To be dalam bahasa Inggris. To be dalam bahasa Inggris ini memiliki berbagai macam jenis, seperti is, am, dan are. To be dalam bahasa Inggris itu digunakan sebagai penghubung antara subjek dengan predikat. Namun, bukan berarti kita bisa asal menghubungkannya saja. Ada yang perlu diketahui terlebih dahulu tentang to be, seperti apa yang harus digunakan sesuai dengan subjek suatu kalimat. Is digunakan jika subjek adalah orang ketiga tunggal. Kita pasti mengingat bahwa dalam setiap bahasa, sudut pandang orang itu ada berbagai macam jenis. Namun, pada bahasa Inggris, penggunaan is ini hanya dapat terpakai untuk orang ketiga tunggal. Seperti misalnya he, dia laki-laki, she, dia perempuan, dan it, itu benda. Ada juga am. Dalam penggunaan to be di bahasa Inggris, am hanya bisa digunakan untuk subjek yang mengacu pada orang pertama tunggal, yang mana hanya ada satu saja, yaitu I, saya. Selanjutnya ada are. Are digunakan untuk dua macam sudut pandang. Di antaranya adalah subjek pada sudut pandang orang kedua dan juga subjek berbentuk jamak. Untuk sudut pandang orang kedua, kita biasa mengenal subjek sebagai kata you, kamu. Sedangkan untuk sudut pandang berbentuk jamak, kita bisa mengenal subjek sebagai kata we, kita, dan they, mereka. Was ini bentuk past tense dari to be, is, dan am. Penggunaannya masih sama, yaitu was ini dalam bahasa Inggris masih digunakan pada 4 subjek yang berbeda. Seperti misalnya he, she, it, dan I. Were ini adalah bentuk past tense dari to be are yang mana penjelasannya dan juga penggunaannya hampir sama seperti penjelasan was, yaitu were ini dalam bahasa Inggris dapat digunakan pada 4 subjek yang berbeda seperti misalnya I, you, we, dan they. Untuk memudahkan menghafal dan memahaminya, berikut saya berikan tabel untuk penggunaan to be. Rumus dan contoh penggunaan to be. Penggunaan to be antara subjek dengan kata benda atau noun. Untuk fungsi verb, to be dalam bahasa Inggris yang penggunaannya sebagai kata penghubung antara subjek dengan kata benda, susunan kalimatnya tercantum dalam formula sebagai berikut. S tambah to be tambah noun atau kata benda. Dari formula tersebut, kita sudah bisa membuat beberapa contoh kalimat yang tertekstur dalam bahasa Inggris. Berikut adalah contoh penerapan dari formula tadi. Contoh kalimat dari to be is. He is a football player. Dia adalah seorang pemain sepak bola. She is an architect. Dia adalah seorang arsitek. It is a cat. Ini adalah seekor kucing. Contoh kalimat dari to be are. They are teacher. Mereka adalah guru. We are student. Kita adalah murid. You are a pilot. Anda seorang pilot. Contoh kalimat dari to be am. I am a dancer. Saya adalah seorang penari. I am a singer. Saya adalah seorang penyanyi. I am a superstar. Saya adalah seorang superstar. Selanjutnya penggunaan to be antara subjek dengan kata sifat atau adjektif. Untuk fungsi verb, to be dalam bahasa Inggris yang penggunaannya sebagai kata penghubung antara subjek dengan kata sifat. Susunan kalimatnya tercantum dalam formula sebagai berikut. S tambah to be tambah adjektif. Dari formula yang sudah tersedia tersebut, saya pun sudah bisa membuat kalimat yang menggabungkan antara subjek dengan kata sifat seperti berikut. Contoh kalimat dari to be is. He is smart. Dia pintar. She is kind. Dia baik hati. The flower is beautiful. Bunga itu indah. Contoh kalimat dari to be are. They are diligent. Mereka rajin.
You are brave, kamu berani. We are young, kami muda. Contoh kalimat dari to be am. I am diligent, saya rajin. I am friendly, saya ramah. I am angry, saya marah. Selanjutnya penggunaan to be dalam subjek dan kata keterangan atau adverb. Untuk fungsi verb, to be dalam bahasa Inggris yang penggunaannya sebagai kata penghubung antara subjek dengan kata keterangan. Biasanya yang digunakan itu berupa keterangan tempat atau waktu. Susunan kalimatnya bisa dijabarkan dengan formula sebagai berikut. S tambah to be tambah keterangan waktu atau tempat. Dari formula yang sudah tersedia tersebut, saya pun sudah bisa membuat kalimat yang menggabungkan antara subjek dengan kata keterangan waktu maupun tempat seperti berikut. Contoh kalimat dengan menggunakan to be is. She is at the park. Dia berada di taman. He is at the hospital. Dia berada di rumah sakit. He is at the office. Dia berada di kantor. The dinner is at 7 p.m. Makan malam pada pukul 7 malam. Contoh kalimat dari to be are. We are at a restaurant. Kami berada di sebuah restoran. They are at school. Mereka di sekolah. You are in my house. Kamu di rumahku. Contoh kalimat dari to be am. I am at a hotel. Saya sedang di sebuah hotel. I am in this class. Saya di dalam kelas. I am in the garden. Saya dalam kantin. Selanjutnya ada penggunaan to be penghubung kata kerja yang menyatakan sedang melakukan sesuatu. Untuk fungsi verb, to be dalam bahasa Inggris yang penggunanya sebagai kata penghubung kata kerja yang menyatakan sedang melakukan sesuatu, maka susunan kalimatnya tercantum pada formula sebagai berikut ini. S tambah to be tambah V atau ing. Dari formula yang sudah tersedia tersebut, kita pun sudah bisa membuat kalimat yang menggabungkan antara subjek dengan kata kerja yang menyatakan sedang melakukan sesuatu, seperti berikut. Contoh kalimat yang menggunakan to be is. He is watching television. Dia sedang menonton televisi. The rabbit is eating a carrot. Kelinci sedang makan wortel. She is going to south. Dia sedang pergi ke selatan. Contoh kalimat dari to be are. You are reading a book. Anda sedang membaca buku. They are singing a song. Mereka menyanyikan lagu. We are climbing a mountain. Kita mendaki gunung. Contoh kalimat to be am. I am studying English. Saya sedang belajar bahasa Inggris. I am walking alone. Saya belajar sendirian. I am reading motorist. Saya mengendarai sepeda motor. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang materi to be dalam bahasa Inggris. Mohon maaf jika ada salah pengucapan dalam pembacaan suatu kalimat.